下，在他祷告中，我听见有我名字，他常提到，在妈妈的祷告，我名字常提到，在妈妈的祷告当中，有我名字，他常提到，我常想起这些时光，当我疲惫无力，在生活压力被重担，有时快要迷失，想起了妈妈在去世，真心为我祷告，我再次轻轻听见了我名字被提到，在妈妈的祷告，我名字常提到，在妈妈的祷告当中，有我名字，他常提到。Jalan sendiri ku tempuh, tak ingin mendengar teguran Tuhan yang lembut, supaya ku sadar, tak kala nampaklah jelas hidupku kemelut, doa ibuku terdengar, namaku disebut di doa ibuku, namaku disebut di doa ibuku, dengar ada namaku disebut, 在妈妈的祷告，我名字常提到，在妈妈的祷告当中，有我名字，他常提到，ada namaku disebut。 祝你比我更知道如何开启我未来的道路，祝你比我更了解什么对我的生命有帮助。我相信你是上帝将永不会失败，你是我成为得胜有余的勇士。我相信你是上帝将永不会忘记你向我所承诺的应许。
terus naik, tak akan pernah turun, tak pernah turun. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita memasuki minggu ketiga dalam rangka bulan budaya dengan nuansa Tionghoa. Firman Tuhan yang menjadi dasar panggilan beribadah kita pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 100 ayat 1-5 yang berbunyi demikian. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Saudara, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera dari Tuhan beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Saudara, firman Tuhan dalam Yohanes 6 ayat 51 mengatakan demikian. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup untuk selama-lamanya.
Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Yohanes 6 ayat 56 mengatakan demikian. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Saudara, tema ibadah minggu ini adalah undangan hikmat. Saudara, undangan hikmat dari siapa yang kita hiraukan? Undangan hikmat dari dunia atau dari Tuhan? Seringkali kita lebih tertarik pada hikmat dunia, sehingga kita sering gagal paham akan kehendak Tuhan. Karena itu mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang ada di surga, ampunilah kami jika seringkali kami gagal paham akan kehendak-Mu dan kebenaran firman-Mu. Karena akal budi kami seringkali kami isi dengan hikmat-hikmat duniawi. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami mampu mengenali kehendak-Mu dan memahami kebenaran firman-Mu. Ampunilah kami dan tolonglah kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita bangkit berdiri. Bagi kita yang dengan sungguh-sungguh mengakui kelemahan dan dosa kita di hadapan Tuhan, Tuhan menyediakan anugerah pengampunan bagi kita. Seperti firman Tuhan dalam Kolose 1 ayat 13 dan 14 demikian. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Anugerah pengampunan Allah telah diberikan kepada kita. Berbahagialah dan bagikanlah kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar saudara. Rangkulah dengan mengatakan, Tuhan mengasihimu. Haleluya.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat GKI Ambarawa yang sangat diberkati Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama membaca Alkitab serta merenungkan apa yang Tuhan ingin kita renungkan bersama di hari Minggu ini. Bapak Ibu Saudara, sebelumnya mari saya mengajak kita bersama-sama minta Roh Kudus agar memenuhi pikiran dan hati kita, supaya tak kala kita mendengarkan firman, kita sungguh-sungguh bisa meresapinya dan terlebih daripada itu melakukannya. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur ya Tuhan, sebab kasih setia Tuhan tiada berkesudahan. Nyata pada hari ini ketika kami hendak kembali untuk mendengarkan firman-Mu, biarlah firman Tuhan pada hari ini bercerita kepada kami dan juga menasehati kami, memberikan kami kekuatan ataupun menegur kami. Kami sudah siap secara hati dan pikiran kami. Dan tak kala kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, jadikan kami juga sebagai pelaku firman Tuhan yang taat dan setia. Engkau berbicara Tuhan dari awal sampai pada akhirnya. Dan biarlah setiap kami di rumah kami masing-masing bisa bersama keluarga untuk membuka hati dan pikiran kami. Roh Kudus bekerja di dalam kami. Berkati juga hamba-Mu yang hina ini Tuhan, agar dapat menyampaikan berita firman-Mu ini dengan baik dan tepat. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami semuanya sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini tema kita adalah undangan hikmat yang terambil dari Yohanes pasal 6 ayat 51. Saya akan membacakannya bagi kita semuanya sampai ayatnya yang ke-59. Yohanes 6 ayat 51 sampai ayatnya yang ke-59, demikian bunyi firman Tuhan. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seseorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Saudara yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara dan juga melakukannya di dalam kehidupannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kisah tentang 3 orang nenek-nenek yang sudah tua. Taruhlah nenek A, nenek B, dan nenek C, atau nenek 1, nenek 2, nenek 3. Mereka sedang bercerita di sebuah panti jompo. Nenek yang pertama berkisah tentang bagaimana dia masih muda dan dia bertemu dengan calon suami yang akhirnya menjadi suaminya. Tapi di tengah-tengah cerita yang menarik itu, tiba-tiba nenek A ini berhenti bercerita. Lalu dia menoleh melihat nenek B dan nenek C, nenek 2 atau nenek 3 itu. Lalu dia bertanya kepada mereka, saya tadi cerita sampai di mana ya? Lalu nenek B dan C ini tertawa luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena dia melihat nenek A ini sudah pikun, sudah lupa. Lalu mereka tertawa terbahak-bahak. Ah, kamu itu sudah tua,
kamu mah tidak bisa ingat banyak lagi, kamu pelupa dan lain sebagainya. Nenek dua ini tidak bisa berhenti tertawa, saudara. Dia tertawa terbahak-bahak luar biasa. Lalu kemudian di tengah-tengah tawanya dia berhenti. Dia lalu kemudian melihat nenek A dan nenek C. Dia bertanya kepada mereka, saya tadi tertawa kenapa ya? Lalu nenek A dan C ini ikut tertawa. Lalu berkata, kamu juga pelupa, usiamu sudah tua sama dengan saya. Si nenek A berkata begitu. Si nenek C ini atau nenek ketiga ini mengatakan kepada mereka, saya tidak mau ngerumpi sama kalian. Kenapa? Karena kalian itu sudah pelupa, saya takut ketularan lupa kalian. Maka dia beranjak dari tempat duduknya dan dia naik ke loteng. Sampai di tengah-tengah tangga dia berhenti. Begitu dia berhenti, dia menatap nenek A dan nenek B yang ada di bawah. Dia mengatakan, saya tadi mau naik atau mau turun enggak? Lalu Bapak Ibu Saudara, tiga nenek ini tertawa. Lalu mereka berkata, kita semuanya sudah menjadi pribadi-pribadi yang pelupa. Saudara, suatu waktu saya mengunjungi seorang oma. Ketika saya mengunjungi di rumah oma ini, dia sudah lupa siapa saya. Saya memperkenalkan diri, saya Hamzah. Lalu dia ingat, tapi dia tetap lupa Bapak Ibu Saudara. Saya tanya kepada oma itu, oma nama Tuhan siapa? Dia mengatakan dengan cepat bahwa Tuhannya adalah Tuhan Yesus. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena oma yang sudah tua ini walaupun banyak dia lupa orang-orang yang ada di sekitarnya, dia tidak lupa satu nama, yaitu Yesus Kristus. Sementara di dalam dunia di mana kita hidup ini, banyak orang Kristen, banyak orang hidup beribadah kepada Tuhan, ataupun juga banyak orang yang namanya Kristen tidak pernah beribadah kepada Tuhan, lupa siapa Tuhannya. Sehingga di dalam kehidupan sehari-hari mereka mengerjakan apa yang harus mereka kerjakan. Mereka melakukan begitu banyak hal-hal di dalam hidup ini, sementara di dalam hati dan pikirannya tidak terpaut sedikit pun Yesus. Mereka bisa memuji Tuhan mungkin suatu waktu. Mereka bisa kemudian melayani Tuhan, tetapi belum tentu hati mereka terpaut atau mengingat Tuhan dengan luar biasa. Apalagi Bapak Ibu Saudara konteks zaman kita sekarang ini. Di mana-mana Bapak Ibu Saudara kita melihat situasi dunia yang sudah mulai bukan meninggalkan Tuhan. Teman saya di Amerika mengatakan bahwa gereja-gereja di sini kebanyakan yang duduk di dalamnya itu orang-orang tua. Anak-anak muda di mana? Anak-anak muda sedang tidur di pagi hari. Anak-anak muda di mana? Anak-anak muda sedang berusaha dengan pekerjaan mereka karena mereka sedang mencari harta materi dan itu yang paling penting bagi mereka. Dan jawaban kebanyakan anak-anak muda banyak juga yang menjawab bahwa nanti usia tua tidak bisa apa-apa baru kita mencari Yesus. Di dalam teks ini, di dalam Yohanes pasal 6 ayat 51 sampai 59, Yesus sendiri berkata bahwa hal pokok yang tidak boleh dilupakan oleh setiap orang Kristen itu adalah dirinya, Yesus. Sehingga di dalam teks kita mendapatkan ada beberapa kali Yohanes 6 ini Yesus berkata, akulah roti. Dan di dalam teks kita dia menambahkan akulah, minumlah darah itu. Makan dagingku, minum darahku. Bayangkan Bapak Ibu Saudara di dalam teks kita ini Yesus mengulang-ulang hal itu. Yang menegaskan bahwa dia roti, dia darah, minumlah aku, makanlah aku menjadi sesuatu yang pokok, yang paling penting untuk kita perhatikan. Dan bukan hanya bagian ini saja, tetapi Yesus beberapa kali mengatakan juga bahwa akulah pintu, akulah gembala yang baik, akulah air hidup itu. Dan sekarang dia mengatakan akulah roti itu dan minumlah darahku, makanlah dagingku. Kalau sesuatu Bapak Ibu Saudara diulang-ulang berkali-kali, hal itu menjadi sebuah signifikan yang sangat-sangat perlu diperhatikan oleh setiap orang Kristen. Yesus mengatakan hal itu karena dia tahu dan melihat manusia cenderung tidak menjadikan dia priority di dalam hidupnya. Taruhlah sebuah kisah di mana seseorang mengatakan, aku akan mengikuti engkau Yesus, tetapi izinkan aku mengubur dulu orang tuaku.
Lalu kita juga melihat ada beberapa kasus Bapak Ibu Saudara di tengah-tengah realitas dunia kita, kekristenan kita, ketika seseorang diajak melayani Tuhan, ketika seseorang diajak untuk percaya Tuhan, jawabannya selalu berkata, nanti dulu, saya tidak punya waktu. Padahal waktu yang diberikan Tuhan luar biasa banyaknya. Di tengah-tengah pandemi seperti ini, teman-teman saya juga mengatakan mulailah banyak orang mencari Tuhan. Sebab ketika dunia kita itu nyaman Bapak Ibu Saudara, ketika dunia ini terasa enak, semuanya berjalan lancar, ketika langit itu cerah, mungkin banyak orang berpikir tidak usahlah aku datang pada Tuhan. Walaupun Tuhan mengundang berkali-kali, mereka mengatakan sudahlah nanti saja, waktunya belum tiba. Ketika saya lemah, ketika saya tidak ada jalan keluar, baru saya datang mencari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Yesus digantikan dengan harta, bukan? Ada seorang anak muda yang diberikan tawaran untuk memiliki tanah yang besar oleh seorang juragan tanah. Dia mengatakan kalau engkau bisa lari seberapa jauh, berapa kilometer ke depan, semua tanah yang engkau lewati aku berikan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, anak muda ini begitu semangat. Dia berpikir dalam hatinya sebentar lagi saya akan menjadi kaya. Lalu dia mulai berlari Bapak Ibu Saudara. Dia lari padahal dia tidak pernah berolahraga. Dia lari terus menerus 1 kilo, 2 kilo, dia mulai kelelahan. Tetapi dalam pikirannya berkata, saya harus lari lebih jauh lagi supaya tanahku makin banyak. Dia pun berlari terus menerus Bapak Ibu Saudara. Sampai pada titik di mana dia tidak mampu dan dia memaksakan diri. Dia sudah mendapat 5 kilometer tanah itu, tetapi masuk kilometer ke-6 dia tumbang dan dia mati. Itulah sebabnya Tuhan juga pernah mengatakan bahwa apalah gunanya seseorang memiliki seluruh dunia kalau dia kehilangan nyawanya. Bukankah hari ini banyak orang berpikir bahwa yang pertama dalam hidupku itu adalah harta materi. Yesus mah nanti. Kalau saya punya harta materi, maka saya akan mampu melakukan banyak hal dan saya tidak membutuhkan orang lain, bahkan Tuhan sekalipun. Ada orang mengatakan bahwa kalau Yesus kita miliki, kita punya segala-galanya. Tetapi kalau kita tidak memiliki Yesus, kita tidak punya segala-galanya. Salvation, keselamatan itu hal yang penting. Yesus juga digantikan dengan paham-paham yang keliru, bukan Bapak Ibu Saudara? Ada anak orang Kristen, dia rajin sekolah minggu, dia ke remaja, dia menjadi pengurus remaja. Tetapi ketika kuliah, dikuliahkan di sebuah negara, begitu pulang 5 tahun kemudian kembali ke Indonesia, anak ini tidak lagi menjadi seorang Kristen, tetapi menjadi orang ateis, menjadi orang sekularisme Bapak Ibu Saudara. Orang-orang yang tidak percaya lagi kepada Alkitab justru menantang Alkitab, dan dia tidak mengasihi Tuhan. Tetapi bukan itu pasti. Karena banyak juga anak-anak justru ke luar negeri. Dia bisa melayani dan jadi berkat di gereja-gereja itu. Itu yang Tuhan inginkan. Banyak Bapak Ibu Saudara, Yesus juga digantikan dengan keluarga. Dia ajak pelayanan, dia mengatakan anakku masih kecil. Begitu anaknya sudah remaja, diajak melayani Tuhan. Dia mengatakan nanti dulu saya harus memikirkan masa depan anak-anakku. Ketika anaknya sudah kuliah, dia berkata jangan dulu karena aku sering keluar kota untuk pergi melihat anak-anakku. Ketika anaknya menikah, diajak melayani, dia mengatakan aku jaga cucu. Waktuku tidak ada, begitu sibuknya. Sehingga keluarganya pun akhirnya menjadi sebuah berhala. Saudara, kadang-kadang hal-hal seperti ini kita tidak bayangkan atau pikirkan. Bahwa hidup kerohanian kita itu adalah sesuatu yang sangat penting sekali. 2 minggu yang lalu saya melayani firman di GKI di Penogoro Bapak Ibu Saudara. Di situ saya mengatakan bahwa ketika Tuhan mengatakan dia roti hidup, itu sebenarnya adalah undangan dari Sang Hikmat. Karena dengan mengenal Tuhan maka kita bisa mengenal segala sesuatu dengan baik. Bahkan John Calvin pernah mengatakan apabila engkau mau mengenal siapa dirimu yang sesungguhnya, maka engkau harus mengenal siapa Tuhanmu. Sebab tanpa kita mengenal Tuhan, kita tidak akan pernah tahu bahwa kita hamartia. Orang-orang yang berdosa, yang hidup dalam lumpur kekelaman, yang diselamatkan Tuhan dari kegelapan itu menuju terang.
Orang-orang yang berjalan di dalam kegelapan, Tuhan angkat dia dari lumpur kekelaman itu menuju ke padang rumput yang hijau. Itu sebabnya pemazmur selalu menyanyikan lagu itu. Bahwa akulah domba-domba yang dipindahkan Tuhan kepada sungai yang begitu segar untuk menyegarkan jiwaku. Bapak Ibu Saudara, ketika di dalam ayat 51 Yesus kembali mengatakan akulah roti dari surga. Jika engkau makan aku bahkan minum aku, engkau akan hidup selama-lamanya. Dan ayat ini sampai hari ini juga Bapak Ibu Saudara menyatakan bahwa ia harus ada di dalam kita dan kita ada di dalam dia. Yohanes 6 ini yang dimana Tuhan mengatakan tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Diulang lagi Yesus di dalam Yohanes pasal 15. Ketika Yesus juga berbicara tentang pokok anggur, akulah pokoknya dan kamu ranting-rantingku. Berbuahlah apabila kamu tinggal di dalam aku. Akulah roti hidup itu. Engkau akan bertumbuh menjadi besar, engkau akan bertumbuh menjadi dewasa apabila engkau punya asupan gizi yang cukup, yaitu aku. Bapak Ibu Saudara, di sini ditegaskan lagi bahwa joyful bahkan salvation tidak ada di luar aku. Jikalau engkau tidak makan roti hidup itu, apabila engkau tidak minum darahku, tidak ada pengampunan bagimu. Tidak ada keselamatan bagi hidupmu. Sebab satu-satunya jalan keselamatan itu ada di dalam Kristus. Itu sebabnya Petrus mengatakan apa? Bahwa di atas kolong langit tidak ada nama lain yang berkuasa selain daripada nama Yesus. Sehingga nama yang berkuasa itulah yang bisa membuka pintu surga bagi setiap anak-anaknya. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau kita kemudian membaca kisah-kisah yang ada di mana pesta itu dilakukan dan banyak orang tidak mau datang ke pesta itu, sehingga diundanglah para gelandangan-gelandangan, pengemis-pengemis yang ada di luar sana untuk masuk ke dalam. Undangan ini ditolak. Tetapi justru orang-orang yang sungguh-sungguh kering rohaninya, orang-orang yang tidak mengerti apa-apa, orang-orang yang tidak punya pegangan hidup sama sekali, itulah yang datang pada Tuhan. Sehingga Yesus berkata bukan bahwa siapa yang paling belakang itu akan diundang ke depan. Siapa yang di depan bisa saja akhirnya menjadi yang paling belakang. Pertanyaan yang paling besar, apakah kita ada di dalam? Apakah kita orang-orang yang sudah makan roti itu, sudah minum darah Kristus, dan kita mampu bercermin bagaimana kerohanian kita, bagaimana hidup kita? Apakah kita seperti 3 nenek pelupa itu, yang namanya kekristenan, yang hadir di bangku gereja, tetapi hati kita sebenarnya, rohani kita sebenarnya, iman kita sebenarnya, tidak melihat Tuhan sama sekali di dalam kehidupan kita? Bapak Ibu Saudara, ketika kita jaga toko kita, ketika kita bekerja di kantor, ketika kita berada di masyarakat, ketika kita berada di dalam keluarga kita, apakah kita tidak mencerminkan Yesus? Kita lupa siapa Dia, sehingga orang-orang tidak tahu bahwa kita itu adalah anak Tuhan yang betul-betul setia kepadanya. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, jangan pernah lupa. Undangan hikmat ini tidak hanya bicara tentang kita datang ke gereja, tetapi undangan ini adalah kita mengerti yang baik dan yang salah, serta melakukannya di dalam kehidupan kita. Lalu kemudian ayat 52 di situ. Ketika Yesus mengatakan makanlah aku dan minumlah aku, orang-orang Yahudi itu kemudian bertengkar di sana. Mereka bertengkar sebenarnya sudah dari ayat-ayat sebelumnya. Konteks Alkitab sebelumnya yang saudara mungkin sudah dengar 1-2 minggu yang lalu, bahwa orang Yahudi itu tidak berhenti bertengkar. Ini kan anaknya Yusuf, anaknya Maria tukang kayu. Bagaimana dia bisa memberikan kita makanan, wong dia sendiri orang miskin kok. Selalu bukan di dalam pikiran seperti itu. Kita melihat status siapa yang berbicara. Kita tidak melihat kuasa dan kebenaran yang ada pada diri orang itu. Lalu kemudian mereka bertengkar di situ karena mereka tidak mengerti bahwa sebenarnya Yesus ketika menekankan roti dari surga itu bukan bicara tentang roti dari sebuah brand tertentu yang ada di supermarket atau di pasar. Yesus sedang bicara Bapak Ibu Saudara tentang roti yang diberikan Allah, yaitu dirinya sendiri.
Sehingga kalau kita baca Yohanes 3:16 bahwa dia mengutus Yesus Kristus ke dalam dunia supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Dan inilah roti dari surga. Lalu kemudian mereka bertengkar karena dalam pikiran mereka selalu bicara tentang jasmani. Selalu bicara tentang perut. Apa yang mengenyangkanku, aku akan jadikan dia Tuhanku. Siapa yang memberikanku berkat, aku panggil dia Tuhan. Siapa yang bisa membuatku menjadi kaya, itulah panutan hidupku. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus bicara tentang dia adalah roti hidup, mereka tidak pikir tentang spiritualitas. Mereka bercermin memperhatikan citra. Gua cantik apa enggak? Gua ini modis apa enggak? Sehingga ketika dia bercermin di rumahnya, dia melihat penampilannya. Dia melihat apa rambutnya baik, pakaiannya pantas, dan lain sebagainya. Itu sebabnya Tuhan pernah mengatakan ketika memilih Raja Israel, bukan apa yang dilihat manusia yang dilihat Tuhan. Manusia melihat penampilan, tetapi Tuhan melihat hati ketika Daud dipilih. Bapak Ibu Saudara, orang-orang selalu melihat apa yang ada yang kelihatan. Mereka selalu berpikir meja makan, Bapak Ibu Saudara. Sama sekali di dalam kepala mereka tidak berpikir hal rohani, spiritualitas hati mereka. Orang kalau hanya berpikir dunia, maka semua nabi bahkan Yesus sang guru spiritual, ajaran mereka dianggap sebagai jalan untuk menjadi kaya. Bahkan banyak orang membungkus politik dengan agama. Mereka menjadikan agama komoditas politik mereka. Mereka ke jenjang level yang lebih tinggi. Dengan ayat-ayat suci bahkan Alkitab menjadi pijakan kaki mereka. Saudara, itu tentu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Orang kalau hanya berpikir dunia, orang hanya berpikir tentang harta, orang hanya berpikir tentang foya-foya, orang yang hanya berpikir tentang kesenangan, maka tidak ada keselamatan di dalam hidupnya. Mereka belum makan roti kehidupan itu. Mereka bahkan menolak makan roti kehidupan itu. Dan mereka tidak menganggap Yesus itu penting. Saudara, Yesus tidak menampik bahwa harta materi itu adalah kesalahan. Yesus pun mengatakan engkau harus bekerja supaya engkau bisa menghidupi dirimu. Bahkan di dalam Alkitab pun dikatakan bahwa Bapa itu pengusaha yang handal. Dia punya kebun anggur dan banyak pekerja-pekerja di dalamnya. Yesus punya bendahara. Yesus tahu tentang ekonomi dan lain sebagainya. Yesus tahu bahwa uang itu dibelanjakan untuk mengisi perut kita. Yesus paham bahwa makanan jasmani itu penting sehingga Yesus mengatakan apa? Bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja. Artinya manusia juga hidup dari roti. Yaitu apa yang kita makan menguatkan tubuh kita. Dan ketika 5.000 orang mendengarkan Yesus berbicara, Yesus tahu ketika firman ini disampaikan dan mereka kelaparan, mereka tidak akan konsentrasi untuk mendengarkan firman Tuhan. Maka Yesus memberi mereka semuanya makanan. Dan makanan yang diberikan Yesus itu membuat mereka kenyang sekali. Sampai tersisa makanan-makanan 12 bakul penuh. Bapak Ibu Saudara, Yesus paham keadaan kita. Kita membutuhkan pekerjaan. Kita membutuhkan harta materi, Bapak Ibu Saudara. Itu bisa kita pakai untuk memuaskan kebutuhan jasmani kita. Tetapi jangan sampai apa yang bersifat duniawi itu kemudian menggeser hal-hal yang kekal adanya. Jangan sampai harta itu menjadi raja yang bertahta di dalam hati kita. Dan Yesus yang seharusnya bertahta dalam hati itu diturunkan dari tahtanya, bahkan diusir keluar dari rumah kita tanpa kita sadari bahwa kita telah mengeluarkan hal penting itu dan tidak mau berpihak padanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada saudara bertengkar gara-gara harta. Keluarga yang satu mati, Bapak Ibu Saudara. Mereka justru tidak bersedih dengan kematian dari saudaranya. Mereka tidak bersedih kematian daripada ayahnya. Mereka bertengkar demi harta. Suatu hari ada 2 saudara berkelahi gara-gara harta. Yang satu berkata, punya papa di rumah, punya gua semua. Mereka ke rumah papanya.
Adik kakak ini masuk di rumah papanya, lalu mengatakan lemari itu punya saya. Yang satu mengatakan ranjang papa punya saya, televisi papa punya saya, kulkasnya papa punya saya, kursi papa itu punya saya. Semua mereka tunjuk-tunjuk lalu kemudian membooking satu dengan yang lain. Suatu waktu kakaknya ini masuk ke kamar sang ayah. Dia buka lemari sambil berpikir apa yang bisa saya dapatkan di dalam lemari ini. Siapa tahu ada emas yang tersembunyi di dalam lemari ini. Begitu dia buka lemari ada satu barang yang jatuh. Begitu barang itu jatuh menimpa kakinya, dia menangis Bapak Ibu Saudara. Dia keluar dari kamar ayah itu. Lalu mengatakan kepada adiknya, kalau engkau ingin semua barang ini ambil saja. Saya tidak mau semuanya. Untuk adik saja. Tiba-tiba sang adik kaget setengah mati. Berpikir dalam hatinya, kenapa kakakku ini berubah 100%. Maka dia coba masuk ke kamar itu melihat apa yang kakaknya lihat. Ketika sang adik melihat barang itu di lantai, sang adik pun menangis sejadi-jadinya. Dia keluar, dia peluk kakaknya dan berkata, kakakku kalau engkau mau semua barang ini ambil saja, gua tidak mau. Lalu apa yang terjadi? Mereka saudara berpelukan luar biasa. Mereka berkata, kita tidak mau, kita tidak mau. Kalau perlu kita bagi dengan adil apa yang ada. Kita tidak boleh bertengkar. Bapak Ibu tahu barang apa yang jatuh di lantai? Itu adalah bantal doa papanya. Ketika mereka masih usia kecil sampai pemuda, mamanya meninggal. Sang ayah setiap seminggu 2-3 kali mengajak mereka berdoa di bantal doa itu. Jadi ketika bantal doa itu jatuh Bapak Ibu Saudara, mereka mengingat bahwa tidak ada yang lebih penting daripada hidup bersama Yesus. Tidak ada yang penting daripada kita datang menghadiri hadirat Tuhan, menghampirinya dengan hati dan pikiran kita yang terfokus pada Tuhan. Kalau kita mengatakan diri kita Kristen, siapa yang ada di dalam hatimu? Kalau engkau mengatakan saya orang Kristen, saya percaya Yesus, apakah Yesus betul enggak di dalam hatimu? Apakah engkau sudah menghampirinya di tengah-tengah tahta kudusnya, membuka hatimu dan mengatakan kepada Tuhan, Tuhan masuklah di dalam aku. Karena Tuhan sedang mengetuk pintu hati setiap kita dan mengatakan, inilah aku, makanlah roti hidup ini. Dan minumlah darahku, maka engkau akan hidup. Salvation, sebuah keselamatan akan diberikan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, panggilan untuk memilikinya secara penuh merupakan hal yang paling penting di dalam bagian ini. Seluruh ayat di dalam pasal 6 ini bicara tentang panggilan untuk mengikuti Dia dan jangan melepaskan Dia barang sedetik pun di dalam hidup kita. Orang berkata pencobaan yang paling berat itu apa? Bukan pencobaan tak kala kita susah Bapak Ibu Saudara. Ketika orang susah, mereka selalu mencari Tuhan, bukan? Tetapi pencobaan yang paling berat dalam hidup kita itu ada 2 waktu. Yang pertama adalah ketika situasi hidup kita tenang-tenang saja. Yang kedua, ketika situasi kita itu berada pada level di atas, yaitu begitu joyful, begitu sukacita, kita seringkali lupa Tuhan. Nanti ketika kita bergumul, baru kita cari Tuhan. Sehingga sebenarnya ayat ini bicara kepada banyak pendengar waktu itu. Dengan seluruh lapisan problem hidup mereka. Ada yang senang waktu itu, sehingga dia tidak begitu merasa butuh Tuhan mungkin. Ada yang hambar saja hidupnya biasa-biasa saja. Juga ada orang yang bergumul luar biasa. Kita harus seperti orang Majus, bukan? Baik waktu kaya kita tetap utamakan Yesus. Seperti gembala, bukan? Baik waktu kita tidak punya apa-apa kita tetap mencari Yesus. Ini yang Tuhan inginkan. Dan inilah panggilan kekristenan itu. Yaitu seluruh lapisan masyarakat. Siapapun saudara, apapun jabatanmu, statusmu, harus datang terus mencari Yesus di dalam hidup kita. Saudara, saya pernah punya cerita tentang seorang guru sekolah minggu yang aktif. Anaknya mati Bapak Ibu Saudara. Waktu dia sedang berada di gereja. Jadi gereja itu satu kompleks dengan rumahnya.
Maka dia lebih dulu ke gereja dan dia berkata, "Nak, nanti kamu nyusul ke gereja." Dia ngajar sekolah minggu, dia persiapkan bahan cerita. Di gereja itu dia mulai mencari aktivitas-aktivitas sekolah minggu, alat-alat peraga sekolah minggu. Lalu anaknya nyusul. Begitu anaknya menyusul ke gereja itu, Bapak Ibu Saudara, ada sebuah motor dalam kompleks itu berlari begitu kencang dan kemudian menabrak anak ini sampai mati. Bapak Ibu Saudara, orang tua ini marah luar biasa. Dia bukan marah kepada pengendara motor yang entah di mana tabrak lari itu. Dia marah sama Tuhan. Dia berkata, "Aku melayani engkau 25 tahun sekian. Aku memberikan diriku kepadamu. Ketika engkau berkata datanglah padaku, aku datang padamu. Aku mencintaimu, aku melayanimu. Aku lebih dulu datang daripada banyak guru-guru sekolah minggu yang lain. Aku tidak pernah lalai dalam tanggung jawabku. Dan paling celaka adalah ketika aku mengajar, Tuhan, anakku engkau ambil. Ketika anakku mau pergi mendengarkan firman-Mu di sekolah minggu, belum sampai di situ, engkau mengambilnya." Maka waktu itu dia putuskan tidak ingin Yesus dalam hidupnya. Dia keluarkan Yesus di dalam hidupnya. Dia berkata bahwa Tuhan tidak ada di dalam hidupku. Aku tidak mau lagi menjadi guru sekolah minggu. Aku tidak mau lagi beribadah. Aku tidak mau lagi percaya Yesus. 1-2 tahun Bapak Ibu Saudara dia mencari kesenangan di tempat yang lain. Mungkin seperti Bani Korah yang pernah berkata bahwa satu hari di pelataran Tuhan jauh lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Kalau ini dibalik, satu hari di tempat lain jauh lebih berharga daripada ada di rumah Tuhan. Dia tinggalkan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. 2-3 tahun berlalu. Suatu hari dia menjejakkan kakinya pertama kali di gereja kembali. Dan dia berkata bahwa aku sudah mencari di mana-mana sukacita itu, salvation itu. Tapi tidak ada yang pernah memuaskan jiwaku. Di tengah-tengah kegelapan malam itu, di tengah-tengah susahnya aku berseru entah kepada siapa. Roh Kudus datang bicara kepadaku bahwa itu anakmu adalah pemberian Tuhan, bukan milikmu. Kalau Tuhan mengambilnya sekalipun, dia sudah bersama dengan para malaikat di surga untuk memuji, membesarkan nama Tuhan. Dia melihatmu dari surga dan bersedih kenapa ibunya meninggalkan Tuhan Yesus yang begitu baik, yang sudah mati baginya di kayu salib, yang sudah menebusnya, mengangkatnya dari lubang kubur, yang memberikan dia jaminan kehidupan. Pada malam hari itu dia mengatakan, "Saya tertunduk dan saya menangis." Dan dia menengadah ke atas melihat Yesus dan berkata, "Aku mau kembali di jalan-Mu Tuhan. Aku tidak bisa di tempat yang lain." Akhirnya hari ini saya berani melangkahkan kakiku kembali setelah 3 tahun sekian. Saya tidak pernah injakkan kaki di gereja. Bahkan lewat gereja ini saya memalingkan mukaku ke tempat yang lain. Tapi hari ini saya tahu saya harus punya Yesus. Saya tahu bahwa saya harus datang pada Yesus. Saudara, ini seperti kisah anak yang hilang, bukan? Ini seperti kisah anak yang hilang, yang berpikir apabila dia terlepas dari Tuhan hidupnya sejahtera, hidupnya makmur. Kalau dia berpikir kalau saya lupakan Tuhan maka saya bisa mengingat yang lain yang lebih baik daripada mengingat akan Tuhan. Ketika dia minta harta kepada bapaknya kasih karena bapaknya penuh kemurahan hati. Dia tinggalkan rumah itu dan dia pergi bersama dengan teman-temannya berfoya-foya. Bapaknya terus-terus mencari dia. 1-2 tahun papanya cari dia. Dia tidak ditemukan oleh karena dia bersama dengan teman-temannya. Di situ dia berjudi, di situ dia bermabuk-mabukan, di situ dia bermain dengan wanita-wanita yang tidak benar. Tetapi ketika dia miskin dia mulai berpikir, Tuhan, di tempat Bapakku banyak tempat yang lebih baik daripada kandang babi ini. Kalau kita anak yang hilang, saudara, kita berada di kandang babi itu. Rohani kita kering kerontang, rohani kita sudah tandus luar biasa. Lalu dia pulang kepada bapaknya, dia takut ditolak, tetapi jarak jauh begitu papanya lihat, itu anakku. Saya selalu berpikir anaknya sudah berbeda dari 1-2 tahun yang lalu. Dulu dia pergi begitu necis,
pakaiannya rapi, dengan badan yang gemuk dan gempal. Tetapi hari ini dia pulang dengan badan yang kurus, bau luar biasa, penuh dengan kotoran-kotoran yang ada pada tubuhnya. Tetapi papanya masih kenal dia. Dan papanya berlari padanya, memeluk dia, memberikan dia cincin yang berarti, kembalilah pangeranku, putraku, inilah yang papa kasih kepadamu. Saudara, kalau engkau hilang pada hari ini, kebetulan engkau mendengarkan firman ini. Kalau engkau selama ini tidak serius di hadapan Tuhan, kalau selama ini mungkin hatimu, jiwamu kering kerontang, pada hari ini engkau di rumah dan menangis sejadi-jadinya oleh karena begitu banyak masalah yang menumpukmu. Kalau hari ini engkau bergembira karena engkau punya materi yang berlebihan, saudara. Sampai engkau berpikir saya tidak butuh Tuhan secara jujur dalam hatimu. Hari ini kita harus berpikir kembali. Bahwa tanpa Tuhan kita tidak punya siapa-siapa. Tanpa Tuhan kita tersesat di dalam lembah kekelaman. Tanpa Tuhan engkau tidak punya arah dan tujuan hidup yang pasti. Hari ini harus kembali. Makan roti itu. Minum darah itu. Agar kita tinggal di dalam Dia. Dan Dia tinggal di dalam kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur dan kami berterima kasih. Sebab Allah yang baik tidak pernah tinggalkan kami. Engkau berkali-kali dalam Yohanes 6 mengatakan, akulah roti hidup itu. Makan bahkan minum darahmu, supaya kami merasakan damai dan sejahtera. Kami mau Tuhan. Kami lapar dan kami haus secara rohani. Kerohanian kami membutuhkan-Mu. Sehingga Tuhan, tolong pimpin dan sertai kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bahwa kami diundang Sang Hikmat itu, supaya dengan hikmat itu kami bisa mengenal betapa kami penting sekali berpegang serius di dalam Engkau. Engkau berkati jemaat-Mu yang sakit, Engkau berkati mereka yang hilang, Engkau berkati mereka yang berulang tahun, Engkau berkati mereka yang berkelebihan dan kekurangan, agar satu hati mereka semuanya datang kepadamu, Sang keselamatan yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semuanya sudah berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita ikrarkan pengakuan iman rasuli kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara, kita akan berdoa. Tuhan, Bapa kami ada di surga, kami bersyukur untuk kasih sayang Tuhan. Kembali kami datang kepadamu Tuhan, memohon belas kasihan kemurahan Tuhan. Kami bersyukur jika di dalam pandemi ini Tuhan tetap terus memberikan kepada kami kesempatan untuk boleh merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kami bersyukur jika di antara kami jemaat Tuhan yang beberapa waktu yang lalu menjalani isolasi mandiri karena terpapar COVID atau terinfeksi COVID. Tuhan, terima kasih. Tuhan sudah melewatkan, Tuhan sudah memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesehatan dan pemulihan. Kami bersyukur Tuhan. Bila kiranya kami tetap terus belajar menerapkan dengan tertib protokol kesehatan, kami belajar untuk menghargai, menghormati orang lain sesama kami, bukan hanya memikirkan kepentingan kami sendiri ketika kami menerapkan protokol kesehatan. Kami juga terus berdoa, di antara kami masih ada beberapa saudara kami yang terus menjalani pemulihan pasca COVID. Tuhan akan memberikan kekuatan dan kesehatan. Kami bersyukur juga Tuhan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Di dalam kasih dan rahmat Tuhan, Tuhan memberikan kesempatan kepada saudara-saudara kami ini untuk terus boleh menikmati kemurahan Tuhan. Di usia yang bertambah, Tuhan juga tambahkan pula hikmat dan pengenalan akan Tuhan dalam kehidupan saudara-saudara kami yang bertambah usia ini.
Tuhan, kami juga berdoa bagi pergumulan jemaat Tuhan di tengah pandemi ini berkaitan dengan kehidupan ekonomi. Tuhan, tolonglah banyak di antara kami yang mengalami kesulitan secara ekonomi karena situasi pandemi ini Tuhan. Pekerjaan yang diberhentikan, usaha yang menurun, dan penghasilan atau pendapatan yang juga sangat jauh berkurang. Tetapi Tuhan, biarlah kami belajar untuk tetap boleh merasakan pimpinan, tuntunan, dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan di tengah-tengah kesulitan ini. Kami yakin Tuhan tidak membiarkan anak-anak-Mu hidup di dalam kekurangan yang membuat kami kelaparan, tetapi Tuhan, Engkau akan mencukupkan, dan kami terus belajar untuk mencukupkan diri karena pertolongan, karena kasih dan rahmat Tuhan atas kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk sekolah Keselentera. Kami bersyukur di tengah pandemi ini sekolah Keselentera tetap terus bisa melayani, mengajar, mendidik anak-anak lewat pembelajaran jarak jauh. Tuhan berkati dengan guru-guru yang mempersiapkan pembelajaran jarak jauh ini, juga kuota-kuota internet yang dimiliki oleh orang tua siswa, anak-anak, murid-murid SKL, demikian juga dengan jaringan, kelancaran jaringan. Tuhan, kami mohon biarlah kiranya di tengah suasana pandemi ini kemurahan-Mu, rahmat-Mu tetap Engkau curahkan bagi sekolah Keselentera dalam mendidik dan mempersiapkan anak-anak didiknya. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan tetap terus memberikan kepada kami kesempatan untuk tetap bisa melihat yang baik di tengah situasi dan kondisi yang menurut kami tidak baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami tetap terus berdoa bagi bangsa dan negara kami. Biarlah bangsa dan negara kami tetap terus untuk bisa bertahan menghadapi pandemi ini. Dan kami berdoa untuk pemerintah, aparat yang bertugas, Satgas COVID yang baik tingkat nasional, kabupaten, maupun juga kecamatan, kelurahan. Tuhan, Engkau akan memberkati, menolong dalam upaya-upaya mereka, upaya-upaya pemerintah, aparat yang berwenang dalam menanggulangi menyebarnya virus COVID ini Tuhan. Dan bila kami sebagai warga masyarakat tetap terus juga belajar untuk tertib dan taat pada peraturan yang berlaku. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami serahkan kehidupan kami di tengah pandemi ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, Engkau yang menuntun, memimpin, dan terus memelihara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sa
Kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih untuk persembahan pujian dari keluarga Bapak Ibu Agus Barata. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sebagai pernyataan syukur atas pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita, marilah kita bersama-sama membawa persembahan yang dapat kita lakukan dengan 3 cara. Yang pertama, kita dapat transfer ke rekening BCA atas nama GKI Ambarawa sesuai yang tercantum di layar monitor ataupun warta digital. Yang kedua, kita bisa scan QR Code menggunakan layanan aplikasi keuangan digital yang ada. Yang ketiga, kita bisa memasukkan persembahan kita ke kotak persembahan yang telah disediakan di kantor TU GKI Ambarawa pada hari dan jam kerja. Marilah kita haturkan persembahan kita dengan mengingat firman Tuhan yang diambil dari 1 Tawarik 29 ayat 14 yang berbunyi demikian. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Mari jemaat saya ajak untuk bangkit berdiri, kita bersama-sama membawa persembahan kita di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang maha mulia, syukur kami haturkan kepadamu atas anugerah dan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Saat ini kami masih diberikan kesehatan sehingga kami boleh bersama-sama beribadah kepadamu. Itu adalah bukti bahwa berkat Tuhan begitu melimpah dalam kehidupan kami. Kami terus mengucap syukur jika di tengah situasi pandemi seperti ini, kami juga masih kau berikan kecukupan atas segala kebutuhan kami. Sebagai ungkapan syukur kami atas semua berkat yang Engkau berikan kepada kami, saat ini kami bersama-sama membawa persembahan kami yang merupakan sebagian berkat yang telah Kau percayakan kepada kami. Kiranya Tuhan Yesus sendiri yang menyuci kuduskan persembahan ini, dan biarlah persembahan ini dapat dikelola dengan sebaik-baiknya untuk pelayanan Tuhan melalui gereja-Mu di tempat ini. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ke depan dengan segala rahmat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa ungkapan syukur kami ke dalam tangan-Mu. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu.
cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Saudara, pulanglah dan teruslah berjuang untuk selalu menghadirkan Kristus dalam hidup kita setiap hari dan terus berjalan di jalan Kristus. Mampukan kami ya Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan yang kasih-Nya tak terselami. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksinya, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.